Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, what's up? Welcome back to PSPT SMK Al-Amanah in the Sahabat Pelajar program. And now we are going to learn English with me, Sri Rezeki, and our lesson today is about obligation. The social function from this lesson is to state and ask about an obligation. And after study this lesson, I hope you able to expressing obligations, asking about obligations, responding to obligations, and telling people what to do. Alright, happy students. Now it's time to explanation. Are you ready? Let's check it out. Must digunakan untuk mengekspresikan strong obligation atau keharusan yang sangat kuat. For example, we have to pay water bill. Kita harus membayar tagihan air. There is no choice except we do that. Tidak ada cara yang lain selain kita membayarnya. Jika kita tidak membayar, apa yang akan terjadi? Pasti air di rumah kita akan diberhentikan. Mengerti ya? Jadi, must di sini sebagai strong obligation merupakan suatu keharusan yang sangat kuat menurut kita sebagai speaker atau pembicara. Selanjutnya, must juga digunakan untuk mengekspresikan suatu saran yang kuat atau strong advice. Contoh, you must go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter. Itu merupakan suatu saran dan harus dilakukan menurut kita sebagai speaker atau pembicara. Dan yang terakhir adalah sebagai formal rule atau aturan formal. Sebagai contoh di sini, passengers must wear seat belt on board. Penumpang harus memakai sabuk pengaman di dalam pesawat. Itu merupakan suatu rule atau keharusan yang formal. Kita beralih ke have to. Have to is used to show responsibility. Have to di sini digunakan untuk menunjukkan kewajiban. Dan have to di sini keharusannya itu tidak sekuat must. For example, sebagai contoh, I have to pray 5 times a day. Saya harus sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat is our responsibility, right? Sholat itu kan kewajiban kita. Suatu keharusan kan sebagai umat muslim. Namun bila kita tidak bisa melakukannya, sebagai contoh, perempuan biasanya ada halangan, jadi kita tidak melakukan sholat, tidak apa-apa. Jadi tidak seharus must. Contoh yang lain dari have to, we have to stop eating fast food to keep our health. Kita harus berhenti makan makanan cepat saji untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalnya kita makan pun tidak apa-apa sih, tidak akan langsung berefek gitu. Itu have to. Sebagai tambahan untuk have to, yang harus kalian ingat adalah jika subjeknya he, she, dan it, have to tadi dirubah menjadi has to. Ingat ya, have to dirubah menjadi has to jika subjeknya he, she, dan it. Sebagai contoh, she has to come to my birthday party. Dia harus datang ke pesta ulang tahunku. Itu ya yang harus diingat. Bentuk negatif dari must adalah must not atau mustn't, yang artinya tidak boleh. Sedangkan untuk have to, bentuk negatifnya adalah don't have to, yang artinya tidak harus. Jadi ingat ya, beda artinya antara mustn't dengan have to. Mustn't artinya tidak boleh, sedangkan
Don't have to artinya tidak harus. Sebagai contoh, dari mustn't ya. You mustn't bring your cat to my home. Kamu tidak boleh membawa kucing kamu ke dalam rumah saya. Mungkin karena misalnya yang punya rumah itu alergi dengan kucing, jadi tidak boleh banget untuk membawa kucing ke dalam rumahnya. Untuk contoh dari don't have to, misalnya, you don't have to come to my birthday party. Kamu tidak harus datang ke pesta ulang tahun saya. Jadi gitu ya, beda antara mustn't dengan don't have to. Jadi tidak sama seperti arti dari must dan have to. Seperti itu ya. Well, happy students, sekarang kita beralih ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang should. Masih sama ya, arti dari should itu adalah harus. Tapi should di sini digunakannya itu untuk memberikan saran kepada orang lain ya. For example, you should try traveling to Bali. Kamu harus mencoba untuk traveling ke Bali. Itu merupakan suatu saran. Bila saran kita tidak dilakukan, it's okay, nggak masalah. Dan yang kedua, should di sini digunakan untuk kita berekspektasi atau berharap ya. Sebagai contoh, that should be me holding your hand. Seharusnya aku yang memegang tangan kamu. Itu kan harapannya seperti itu. Supaya kalian lebih paham tentang materi kali ini, saya akan memperlihatkan kepada kalian contoh conversation yang berhubungan dengan obligation. Let's check it out. What's wrong with you, Aris? The network on my laptop is gone. Right. You have to call the technician so you can solve your problem. I'm planning to go abroad. Can you help me? With my pleasure. What is your name? My name is Nisa. Do you already have a passport before? Yes, of course. Can I see it? Wait. I'm sorry, Miss Nisa. Your passport is not valid. And you should to extend it if you want to go abroad. Really? Yes. And you must go to immigration office. Well, happy students, now is time to exercises. Are you ready? Oke, kita sekarang latihan ya. Saya di sini mempunyai 3 pertanyaan. Jadi kalian isi blank yang kosongnya itu dengan must atau have to atau should. Oke, number 1. I blank read the book to increase my knowledge. Saya harus membaca buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan saya. Jadi harusnya di sini menggunakan apa? Betul sekali. Kita menggunakan have to untuk nomor 1. Yang kedua, children under 9 blank be accompanied by adult. Anak usia di bawah 6 tahun harus ditemani oleh orang dewasa. Apa yang kita gunakan? Coba ini sepertinya suatu rule ya atau peraturan. Berarti kita menggunakan must. Oke, yang terakhir. You blank exercise every day to lose your weight. Kamu harus olahraga setiap hari untuk menghilangkan berat badan kamu. Berarti itu adalah saran. Berarti kita menggunakan apa? Should. Itu dia latihannya supaya kalian lebih paham. And for your homework, please write in the comment what we must, have to, and should do to can speak English fluently. Well, happy students, that's all our lesson today. And I hope you can understand all my explanations.
Don't forget you must like and comment my video, and also you must subscribe this channel. Thank you very much for your attention. Thank you very much for watching me. See you next time.